Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bersama Kak Iqbal akan menjelaskan kembali materi pertemuan kemarin mengenai semantic tree dan falsifikasi. Yang pertama ada semantic tree. Semantic tree atau pohon semantik adalah salah satu metode dalam menentukan nilai kebenaran dari sebuah pernyataan. Nilainya itu bisa valid atau juga invalid. Jika pada tabel kebenaran mendata satu persatu nilai kebenaran pada setiap kemungkinan, maka di pohon semantik mengurai pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal. Pohon semantik menutupi kekurangan tabel kebenaran karena dapat digunakan dalam jumlah variabel yang banyak. Ini ada contoh untuk kasus semantic tree, yaitu tentukan nilai kebenarannya untuk P dan Q implikasi P implikasi Q. Untuk mengerjakan soal seperti ini di semantic tree, itu yang pertama kita buat dulu nilai variabel dari yang pertamanya, misalnya P. Lalu untuk variabel P itu ada dua kondisi nilainya, bisa bernilai true dan juga bernilai false. Yang pertama kita akan menyelesaikan terlebih dahulu jika nilai P-nya itu true. Kita masukkan nilai P-nya. Di sini karena udah dimasukkan nilai P-nya itu jadinya T dan Q implikasi T implikasi Q. Nah, karena di sini masih belum ada yang bisa dikerjakan, ini untuk yang ruas kiri itu masih T dan Q itu masih tanda tanya nilai akhirnya, itu bisa true kalau misalnya Q-nya itu nilainya true, juga bisa nilainya false kalau misalnya Q-nya nilainya false. Itu juga buat yang kanan, itu juga kalau misalnya Q-nya itu true, itu bakal nilainya true. Kalau misalnya Q-nya nilainya false, berarti nilai akhirnya itu false. Kalau misalnya belum ada yang bisa dikerjain, maka kita tambahkan lagi variabel yang keduanya, yaitu yang Q. Untuk yang Q juga sama, dia juga bakal ada dua kondisi nilainya. Bisa nilainya true, juga bisa nilainya false. Sini kita ambil dulu buat kemungkinan kalau misalnya P-nya itu true sama kalau misalnya Q-nya itu true. Sini udah kita masukin nilai Q-nya, jadinya T dan T itu hasil akhirnya bakal true. Nah, di sini T implikasi T itu nilai hasilnya bakal true. Nah, T implikasi T itu hasil akhirnya true. Jadi kita tulis di hasil akhirnya di sini itu true. Lalu buat yang kemungkinan kedua, kalau misalnya P-nya itu true sama kalau Q-nya itu false. Kita masukin nilai Q-nya itu false. Kemudian di sini T dan false itu nilainya false. Terus T implikasi false itu nilai akhirnya juga false. False implikasi false itu nilainya true. Jadi kita tulis di kemungkinan kedua itu true. Nah, yang kemungkinan terakhir itu ada jika nilai P itu false.
buat kemungkinan yang ketiga itu kan kalau udah dimasukin P-nya berarti false dan key implikasi false implikasi key. Nah, di sini walaupun kita nggak tahu nilai key-nya, itu kita masih bisa ngerjain sisi kiri ataupun sisi kanannya. Karena untuk nilai konjungsi itu kalau misalnya udah false, itu mau nilai key-nya itu true ataupun nilai key-nya false, itu nilai akhirnya itu pasti false. Sedangkan buat yang di ruas kanan ya, kalau misalnya P-nya itu false, maka kalau nilai Q-nya itu true ataupun nilai Q-nya itu false, maka kalau misalnya F implikasinya Q itu nilai akhirnya itu pasti true. Nah, tinggal kita masukin F implikasi true, itu nilai hasilnya true. Kalau misalnya nilai akhir dari semua kemungkinannya itu true, di sini ya true dan di sini itu true, maka argumen ini bernilai valid. Lalu di sini saya juga ada contoh lainnya. Misalkan tentukan nilai kebenaran dari P dan Q implikasi negasi P. Sama kayak kasus yang tadi, itu kita beri nilai dulu buat variabel yang pertamanya P, lalu ada dua kemungkinan nilainya, itu ada true sama ada false. Ini kita kerjain dulu kalau misalnya nilai P-nya itu true. Itu di sini itu di sini itu karena di sini kalau udah dimasukin T dan Q implikasi negasi T. Di ruas kanannya ini kan udah bisa di hasil akhirin itu berarti false. Tapi buat yang di sisi kirinya itu masih belum bisa dikerjain karena Q-nya ini karena nilai akhirnya ini masih tanda tanya. Kalau misalnya Q-nya true itu berarti nilai akhirnya akan true. Kalau misalnya Q-nya false maka nilai akhirnya false. Kalau misalnya kayak gini sama kayak yang tadi, berarti kita tambahkan lagi variabel kedua, lalu kita andaikan lagi tuh buat nilainya ada dua kondisi, kalau misalnya key-nya itu true sama kalau key-nya itu false. Nah, kita ambil kemungkinan yang pertama itu kalau misalnya P-nya true sama key-nya itu true. Karena kalau misalnya udah dimasukin itu kan kita sudah bisa mengerjakan ini, mengerjakannya. Dimana kalau T true dan true itu hasilnya true, sama buat yang negasi T itu hasil akhirnya false. True implikasi false itu hasil akhirnya bakal false. Sekarang kita masuk ke yang kemungkinan kedua, itu ada kalau misalnya P-nya itu true sama Q-nya itu false. Sini kalau true dan false itu hasil akhirnya bakal false, sama negasi T itu false. Berarti false implikasi false hasil akhirnya true. Buat yang kasus terakhir itu kita andaikan kalau misalnya P-nya itu nilainya false. Kalau udah dimasukin itu hasilnya bakal false dan key implikasi negasi false. Yang di sisi kirinya ini udah kita bisa kerjain karena kalau misalnya dikonjungsi itu apapun kalau misalnya ada false itu berarti nilai akhirnya bakal
false. Nah, buat yang di sisi kanannya itu negasi false, hasilnya true. False implikasi true, itu hasilnya bakal true. Kita udah dapat hasil akhirnya itu jadinya false, true, true. Kalau misalnya ada salah satu di kemungkinan semantic tree-nya itu false, maka nilai argumennya itu hasilnya invalid. Terus saya ada soal terakhir tuh ini sama kayak yang tadi. Jadi kita andaikan dulu kalau misalnya kita buat dulu variabel P itu ada dua kemungkinan, yaitu true sama false. Kita buat dulu kalau misalnya P-nya itu true ya. Sini ini masih, karena di sini masih ada Q atau R-nya masih belum ketahuan nilainya, terus di sini juga T dan Q-nya masih belum bisa dikerjain, terusan T dan R juga nggak bisa dikerjain, maka kita buat lagi variabel tambahan buat ngebantu P-nya, yaitu Q. Itu ada dua kondisi nilai, yaitu true sama false. Sama itu kita masukin dulu kalau misalnya Q-nya juga true. T dan T atau R implikasi T dan T atau T dan R. Sini ini udah bisa dikerjain, itu nilai hasil akhirnya itu bakal true. Terus yang ini T dan T juga hasil akhirnya bakal true. Tapi buat yang di T dan R-nya masih belum bisa ketahuan nilai akhirnya. Kalau misalnya R-nya itu true, itu bakal hasil akhirnya true. Kalau misalnya R-nya false, berarti hasil akhirnya bakal false. Berarti kalau misalnya kayak gini, itu kita tambahin lagi buat variabel R-nya. Dia juga bakal ada dua kondisi nilai, yaitu true sama false. Lalu kita ambil kemungkinan lagi kalau misalnya P-nya itu true, Q-nya itu true, R-nya juga true. Ini berarti udah dapat semua ya, T dan T atau T itu di siang ini hasil akhirnya T, terus yang T dan T-nya juga hasil akhirnya T, yang ini juga hasil akhirnya bakal true. Berarti T dan T itu hasil akhirnya true. Terus buat yang true atau true juga hasil akhirnya bakal true. Nah, true implikasi true itu hasil akhirnya bakal true. Nah, lalu kita ambil ke kemungkinan kedua, kalau misalnya P-nya itu true, Q-nya itu true, sama R-nya itu false.
Kemudian di sini ini yang berubah itu untuk kuras kanannya. Kalau misalnya T dan false itu hasil akhirnya berarti false. T tapi T atau false itu hasil akhirnya true. Berarti yang ini juga hasil akhirnya masih sama, yaitu hasil akhirnya bakal true. Buat kemungkinan ketiganya itu kita coba kalau misalnya P-nya itu true sama Q-nya itu false. Lalu ada sini F atau R ini masih belum bisa dikerjain karena R-nya itu hasil akhirnya masih tanda tanya. Kalau misalnya R-nya itu false berarti nilai akhirnya bakal false. Terus kalau misalnya R-nya true berarti nilai hasilnya akhirnya bakal true. Kalau misalnya kayak gini berarti langsung aja kita tambahin lagi buat variabel tambahannya. Jadi di sini ada R dimana kondisinya itu ada dua, kalau misalnya dia nilainya true sama kalau misalnya dia nilainya itu false. Kita ambil kemungkinan ketiganya itu yang sekarang, berarti kalau P itu true, Q-nya false, R-nya true. Ini udah bisa dikerjain. Jadi buat yang di F atau true-nya itu hasil akhirnya bakal false. Terus yang true dan false-nya itu false. True dan false-nya itu bakal false, atau true dan true-nya itu bakal true. Kalau misalnya kayak gini, berarti di sini true dan false-nya itu bakal nilainya bakal false. Terus yang di sini false atau true-nya nilai hasilnya bakal true. Oh maaf, di sini nilainya true ya. Ya, maaf tadi ada yang salah. Itu kalau misalnya false atau true itu hasilnya bakal true. Jadinya true dan true itu hasilnya akhirnya true. Buat yang di luar kanannya itu ada true dan false itu hasilnya false. Nah, terus true dan true-nya itu true. F atau true-nya true, maka kalau misalnya true implikasi true hasil akhirnya bakal true. Lalu buat yang kasus keempatnya itu ada kalau misalnya P-nya true, Q-nya false, sama R-nya false. Ini tinggal kita kerjain aja. Ini kalau misalnya false atau false
itu hasilnya bakal false. Terus untuk yang di kanannya true dan false itu hasilnya false. False atau false itu hasil akhirnya bakal false. Sama yang di sini true dan false itu hasil akhirnya bakal false. Nah, tinggal false, implikasi false, hasil akhirnya true. Lalu ada kemungkinan kelima kalau misalnya P-nya itu false. Kita masukin nilainya jadinya ini false, lalu dan key atau R implikasi false dan key atau false dan R. Ini masih belum bisa kita kerjain karena nilai key atau R ini masih belum bisa kita kerjakan. Jadi kita tambah lagi buat variabelnya itu kalau sini itu key. Lalu di sini ada dua kemungkinan lagi. Kalau misalnya dia true sama kalau misalnya Q-nya itu false. Ini langsung aja kita masukin nilai Q-nya. Ini udah bisa dikerjain. Kalau misalnya T atau R itu hasil akhirnya bakal true, kalau jadi terus false dan true itu hasil akhirnya false. Terus yang di sini F dan T itu hasilnya bakal false, sama false dan R itu hasil akhirnya bakal false. False atau false hasilnya bakal false. Tinggal false implikasi false itu hasilnya true. Lalu buat yang kasus ke-6-nya itu kalau misalnya P-nya itu false sama Q-nya itu false. Sini di sini karena ada false atau R, ini kan masih tanda tanya nilai akhirnya, berarti kita tambah lagi buat variabel R-nya. Ini juga ada dua nilai. Tuh kalau misalnya R-nya itu true sama kalau misalnya R-nya false. Jadi sekarang ada kondisi ke-6-nya berarti jadi P kalau misalnya nilainya P itu F, key-nya false sama kalau R-nya itu true. Ini tinggal kita selesaiin aja. Ini kalau false dan false itu hasilnya bakal false, sama kalau false atau true itu hasil akhirnya bakal true. Ini lalu false dan true itu hasilnya false, sama buat yang di sininya false atau false itu hasil akhirnya berarti false. Nah, berarti false implikasi false itu hasilnya true.
buat kondisi yang terakhirnya itu ada kalau misalnya P-nya itu false, Q-nya false, sama kalau R-nya itu false juga. Langsung aja kita iniin false atau false itu hasilnya false, sama sini sama. Jadi habis itu false dan false hasilnya false, sama false atau false itu hasil akhirnya false. False implikasi false itu hasilnya true. Sama kayak buat kasus yang pertama tadi, kalau misalnya di sininya nilai akhirnya itu bakal true, 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 dan true, berarti argumen ini nilainya valid. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iqbal. Untuk Kak Iqbal, silakan.